Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Soekarta, dan 40 km di sebelah barat Laut Yogyakarta. Candi dengan banyak stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Yalendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Ini terdiri atas 6 teras terbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelantaran meningkat. Pada dindingnya dihias dengan 2.672 panel relief dan hasilnya terdapat 504 arka Buddha. Borobudur memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus menguasai bangunan ini. Dikelilingi oleh 3 barisan melingkar 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arka Buddha tengah duduk bersila. Monumen ini merupakan model alam semesta dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha sekaligus berfungsi sebagai tempat ziarah untuk menuntun umat manusia berada dalam nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Para peziarah masuk melalui sisi timur dan memulai ritual di dasar candi dengan berjalan melingkari bangunan suci ini searah jarum jam. Sambil terus naik ke undakan berikutnya melalui 3 tingkatan tanah dalam kosmologi Buddha. Ketiga tingkatan itu adalah Kamandatu atau Rana Hawa Nafsu, Rubadatu, Rana Berwujud, dan Arupadatu atau Rana Tak Berwujud. Dalam perjalanannya, para peziarah berjalan melalui serangkaian lorong dan tangga dengan menyaksikan tak kurang dari 1460 panel relief indah yang terukir pada dinding dan pagar lantai. Menurut bukti-bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-14 seiring melemahnya pengaruh kerajaan Hindu dan Buddha di Jawa serta mulai masuknya pengaruh Islam. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini sejak ditemukan 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris atas Jawa. Sejak itu, Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyelamatan dan pemugaran atau perbaikan kembali. Proyek pemugaran terbesar digelar pada kurun waktu 1975 hingga 1982 atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO. Kemudian, situs bersejarah ini masuk dalam situs warisan dunia. Borobudur kini masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan. Tiap tahun umat Buddha yang datang dari seluruh Indonesia dan mancanegara berkumpul di Borobudur untuk memperingati Trisuci Waisak. Terkait kepariwisataan, Borobudur adalah objek wisata tunggal di Indonesia yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Pada 11 Februari 2022, pemerintah meresmikan status Candi Borobudur kembali sebagai tempat peribadatan umat Buddha di Indonesia dan dunia. Dalam bahasa Indonesia, bangunan keagamaan purbakala disebut candi. Istilah candi juga digunakan secara lebih luas untuk merujuk kepada semua bangunan purbakala yang berasal dari masa Hindu-Buddha di Nusantara, misalnya gerbang, gapura, dan pertitaian atau kolam atau pancuran permandian. Asal mula nama Borobudur tidak jelas, meskipun memang nama asli dari kebanyakan candi di Indonesia tidak diketahui. Nama Borobudur pertama kali ditulis dalam buku sejarah Pulau Jawa, karya Sir Thomas Stamford Raffles. Raffles menulis mengenai monumen bernama Borobudur, akan tetapi tidak ada dokumen yang lebih tua yang menyebutkan nama yang sama persis. Satu-satunya naskah Jawa kuno yang memberi petunjuk mengenai adanya bangunan suci Buddha yang mungkin merujuk kepada Borobudur adalah Negara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca pada tahun 1365. Nama Borobudur yang kemudian ditulis Borobudur kemungkinan ditulis Raffles dalam tata bahasa Inggris untuk menyebut desa terdekat dengan candi itu, yaitu Desa Boro. Kebanyakan candi memang seringkali dinamai berdasarkan desa tempat candi itu berdiri. Raffles juga menduga bahwa istilah Budur
mungkin berkaitan dengan istilah Buddha dalam bahasa Jawa yang berarti purba, maka bermakna Boropurba. Akan tetapi, arkeolog lain beranggapan bahwa nama Budur berasal dari istilah Budara yang berarti gunung. Banyak teori yang berusaha menjelaskan nama candi ini. Salah satunya menyatakan bahwa nama ini kemungkinan berasal dari kata Sambara Budara, yaitu artinya gunung, di mana di lereng-lerengnya terletak teras-teras. Selain itu, terdapat beberapa etimologi rakyat lainnya. Misalkan kata Borobudur berasal dari ucapan para Buddha yang karena pergeseran bumi menjadi Borobudur. Penjelasan lain ialah bahwa nama ini berasal dari dua kata, yaitu bara dan beduhur. Kata bara konon berasal dari kata hantara. Sementara ada pula penjelasan lain di mana bara berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kompleks, candi atau biara. Dan beduhur artinya ialah tinggi atau mengingatkan dalam bahasa Bali yang berarti di atas. Jadi maksudnya ialah sebuah biara atau asrama yang berada di atas tanah tinggi. Sejarawan J.G. De Kaspari dalam disertasinya untuk mendapatkan gelar doktor pada 1950 berpendapat bahwa Borobudur adalah tempat pemujaan. Berdasarkan prasasti Karantenga dan Tri Tepusan, Kasparis memperkirakan pendiri Borobudur adalah Raja Mataram dari Wangsa Sailendra yang bernama Samaratungga yang melakukan pembangunan sekitar 824 Masehi. Bangunan raksasa itu baru dapat diselesaikan pada masa putrinya, yaitu Ratu Pramudaradani. Pembangunan Borobudur diperkirakan memakan waktu setengah abad. Dalam prasasti Karantenga pula disebut mengenai tanah simak atau tanah bebas pajak oleh Ci Kahulunan atau Pramudawardani untuk memelihara kemulan yang disebut Bumi Sambara. Istilah kemulan sendiri berasal dari kata mula yang berarti tempat asal musal. Bangunan suci untuk memuliakan leluhur, kemungkinan leluhur dari Wangsa Sailendra. Kasparis memperkirakan bahwa Bumi Sambara Budara dalam bahasa Sanskerta yang berarti Bukit Himpunan Kebajikan 10 Tingkatan Bodhisattva adalah nama asli Borobudur. Diperkirakan Borobudur dibangun pada tahun 800 Masehi dan memakan waktu 75-100 tahun lebih dan langsung diselesaikan pada masa pemerintahan Samaratungga pada tahun 825. Borobudur tersembunyi dan terlantar selama berabad-abad di bawah lapisan tanah dan abu vulkanik dan ditemui pohon serta semak belukar yang membuat Borobudur kala itu menyerupai sebuah bukit. Alasan sesungguhnya penyebab Borobudur ditinggalkan hingga kini masih belum diketahui. Tidak diketahui secara pasti mengapa bangunan suci ini tidak lagi menjadi pusat ziarah umat Buddha. Selain itu, Sukomo pada 1976 mengungkapkan pendapat populer bahwa tempat ini ditinggalkan karena penduduk sekitar beralih keyakinan pada Islam pada abad ke-15. Setelah Perang Inggris-Belanda dalam memperebutkan Pulau Jawa, Jawa berada di bawah pemerintahan Inggris pada kurun 1811 sampai 1819. Thomas Stamford Raffles ditunjuk sebagai gubernur jenderal dan ia memiliki minat istimewa terhadap sejarah Jawa kuno. Ia mengumpulkan artefak-artefak kesenian kuno dan membuat catatan mengenai sejarah Jawa kuno dan kebudayaannya yang dikumpulkannya dari perjumpaannya dengan rakyat setempat dalam perjalanannya mengelilingi Pulau Jawa. Karena berhalangan dan tugasnya sebagai gubernur jenderal, ia tidak dapat pergi sendiri untuk mencari bangunan tersebut, sehingga ia mengutus H.C. Cornelius, seorang insinyur Belanda, untuk menyelidiki tentang bangunan ini. Dalam 2 bulan, Cornelius serta 200 bawahannya menebang pepohonan dan semak belukar yang menutupi bukit Borobudur, sehingga Borobudur pun mulai terlihat. Karena ancaman longsor, ia tidak dapat menggali dan membersihkan semua lorong. Ia melaporkan penemuannya ini kepada Stamford
termasuk menyerahkan berbagai gambar sketsa Candi Borobudur. Meskipun penemuan ini hanya menyebutkan beberapa kalimat, Raffles dianggap berjasa atas penemuan kembali monumen ini serta menarik perhatian dunia atas keberadaan monumen yang pernah hilang ini. Hartaman, seorang pejabat pemerintahan Hindia Belanda, meneruskan kerja Cornelius pada tahun 1835. Akhirnya seluruh bagian Candi Borobudur terlihat ke permukaan. Borobudur kembali menarik perhatian pada 1885 ketika Jerman, Ketua Masyarakat Arkeologi di Yogyakarta, menemukan kaki tersembunyi, dan foto-foto yang menampilkan relief dari kaki tersembunyi dibuat pada kurun 1890 hingga 1891. Penemuan ini mendorong pemerintahan Hindia Belanda untuk mengambil langkah menjaga kelestarian dari Candi Borobudur. Pada 1900, pemerintahan membentuk komisi yang terdiri dari 3 pejabat untuk meneliti monumen ini. Brandes, seorang sejarawan seni, Theodor van Erp, seorang insinyur yang juga anggota tentara Belanda, dan Van de Kamer, insinyur ahli konstruksi bangunan dan Departemen Kerja Umum. Setelah pemugaran besar-besaran pada tahun 1973 yang didukung oleh UNESCO, Borobudur kembali menjadi pusat keagamaan dan ziarah agama Buddha. Menjadi pusat keagamaan ziarah agama Buddha yang dilakukan setiap tahun sekali dalam memperingati Hari Suci Waisak. UNESCO mengidentifikasi 3 permasalahan penting dalam upaya pelestarian Borobudur, yaitu yang pertama, vandalisme atau pengerusakan oleh pengunjung, yang kedua, erosi tanah di bagian tenggara situs, dan yang ketiga, analisis dan pengembalian bagian-bagian yang hilang. Tanah yang gembur, beberapa kali gempa bumi dan hujan lebat dapat menggoyahkan struktur bangunan ini. Gempa bumi adalah faktor yang paling parah, karena tidak saja batuan dapat jatuh dan pelengkung ambruk, tanah sendiri bergerak bergelombang yang dapat merusak struktur bangunan. Meningkatnya popularitas stupa menarik banyak pengunjung yang kebanyakan adalah warga Indonesia. Meskipun terdapat banyak papan peringatan untuk tidak menyentuh apapun, pengemandangan peringatan melalui pengeras suara, dan adanya penjaga, vandalisme berupa pengerusakan dan pencoret-coretan relief dan arca sering terjadi. Hal ini jelas merusak situs ini. Pada tahun 2009, tidak ada sistem untuk membatasi jumlah wisatawan yang boleh berkunjung per hari atau menerapkan tiap kunjungan harus didampingi pemandu agar pengunjung selalu dalam pengawasan. Pada 11 Februari tahun 2022, pemerintah meresmikan status Candi Borobudur kembali sebagai tempat peribadatan untuk Buddhis di Indonesia dan dunia. Pengembalian status ini dicanangkan melalui sebuah nota kesepakatan yang disepakati antara pemerintah daerah Yogyakarta, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nota kesepakatan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi keempat candi tersebut sebagai tempat peribadatan setelah sebelumnya lebih banyak menjadi objek penelitian, cagar pariwisata dan cagar budaya.